Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional 2022. Ya, baik. Kita sebagai orang tua tentunya kan diamanahkan anak ya, kita bertanggung jawab atas amanah yang dititipkan, maka kita juga harus memiliki ilmu bagaimana mendidik, mengasihi, mengasuh, menstimulasi. Jadi asah, asih, dan asuh. Jadi kita sebagai orang tua perlu memberikan asupan nutrisi yang baik, kita stimulasi untuk kecerdasannya, kita berikan kasih sayang, dan tentunya kita berharap anak ini akan tumbuh menjadi anak yang unggul, menjadi anak yang tangguh, dan anak yang bahagia. Sebenarnya kisah saya dengan anak saya banyak yang berkesan ya, tapi ada satu hal yang paling berkesan barangkali adalah ternyata anak saya itu setelah dia dewasa, dia baru bercerita gitu bahwa ada sesuatu keputusan saya yang membuat dia itu marah dan tidak senang. Dan itu baru diungkapkannya setelah bertahun-tahun kemudian, yaitu terkait dengan bagaimana dia memprotes dirinya ketika dia tanda petik gitu ya, saya wajibkan untuk mengaji setelah pulang sekolah gitu ya, istirahat, makan siang, baru kemudian mengaji hingga sore. Dan rupanya karena dia sudah mengaji sejak usia 3 tahun gitu ya, sampai usianya waktu itu 12 tahun, dia ternyata sudah tidak mau melanjutkan. Tapi saya menganggap bahwa karena itu terbaik bagi dia dan kurang sebentar lagi, maka saya tetap meminta dia untuk menyelesaikan. Dan itu ternyata saya juga kaget ya, membuat dia menyimpan kemarahan yang cukup lama pada saya, tapi dia ungkapkan. Dan tentu saja sebagai orang tua, kalau memang kita salah, kan nggak ada salahnya kita meminta maaf ya. Momentum itu membuat saya jadi berpikir bahwa saya semakin yakin bahwa harusnya memutuskan segala sesuatu itu, ya apalagi kalau anak kita sudah besar, udah bisa diajak bicara juga gitu, usia 12 tahun itu, adalah tentang apa yang dia pikirkan dan dia inginkan, bukan apa yang saya pikirkan sebagai orang tua dan saya inginkan. Saya berpikir itu terbaik, padahal itu hal yang ternyata tidak dia sukai. Nah, saya sudah membuat dia tidak bahagia. Nah, itu apa ya, satu momentum atau satu pembelajaran hidup saya. Ya, saya akan belajar dari kesalahan ini, tidak saya ulangi, tapi jadi bahan juga buat saya kemana-mana bahwa anak itu ya tetap harus kita dengarkan apa maunya dia, bukan apa maunya kita sebagai orang tua. Kita nggak usah so tahu sebagai orang tua seolah itu terbaik buat dia, tapi kita mengarahkan boleh sebagai orang dewasa karena dia juga belum pengalaman, tapi bukan memaksakan kehendak kita pada anak. Satu kisah adalah di mana saya seorang ayah yang dulu saya memang bermimpi sekali untuk bisa menjadi sahabatnya anak di Indonesia. Tapi sebelum saya berkeliling, saya kemudian membangun satu semangat seperti filosofi obat nyamuk. Saya bakar semangatnya dari tengah, bukan dari pinggir. Kemudian disitulah saya memberikan edukasi kepada anak-anak saya melalui dongeng-dongeng dengan cerita-cerita gitu ya. Nah, pada akhirnya saya merasa saat ini anak saya sudah dewasa semua, sudah berusia 24 tahun yang pertama, yang kedua sudah 19 tahun, dan yang ketiga sudah 15 tahun. Ini anak-anak yang hebat, yang mana kala dulu masih kanak-kanak saya dongengin. Yang kedua adalah saya punya kisah yang menarik ketika saya naik pesawat. Itu ada anak yang menangis, kemudian saya bunyikan suara-suara yang unik karena saya seorang pendongeng. Saya bunyikan suara tanpa saya melihat anak itu, tetapi saya berada di dekatnya. Kemudian anak itu merespon saya dan memandang saya terus. Lalu saya mengambil satu origami ya, kertas yang kemudian saya bentuk-bentuk menjadi seekor burung, lalu saya dongengkan di situ. Saya tidak melihat anaknya, saya hanya melakukan saja sesuai dengan secara spontan. Aku seekor burung, aku akan terbang tinggi, dan aku adalah anak burung yang berani. Aku juga seperti itu. Aku harus berani. Itu spontan, tidak hanya anak-anak saja yang menikmati, tapi semua penumpang itu merasa takjub ya. Tapi karena itu dulu belum gadget ya, belum ada sosial media, jadi belum bisa viral seperti sekarang ini. Seperti itu kisah yang sangat luar biasa. Harapan saya tentunya mungkin nggak muluk-muluk ya. Saya ingin anak saya tumbuh menjadi anak yang bahagia,
menjadi anak yang mandiri ketika saya dan suami mungkin tidak ada, anak saya bisa menjalani hidup ini dengan baik gitu ya. Dan syukur-syukur anaknya menjadi anak yang tangguh, anak yang mandiri, dan yang paling penting juga anak yang berbahagia. Kalau saya sih harapan saya hanya anak saya bahagia ya. Saya sudah mengantarkan gitu ya anak-anak saya menjadi dewasa ya, dari kemudian punya orang tua lengkap sampai ayahnya meninggal. Tentu ini hal yang tidak mudah bagi saya dan anak-anak saya. Tapi bagi saya harapan saya adalah hidup akan terus berjalan. Ini adalah takdir, Tuhan sudah menentukan usia seseorang. Jadi walaupun kita bukan lagi keluarga yang lengkap ya, tapi meskipun anak-anak saya nanti akan menikah, kemudian juga punya anak, kita tetap menjadi sebuah keluarga. Dan saya berharap kelak kalau saya kemudian meninggal dunia gitu ya, karena memang sudah ditentukan oleh Tuhan, saya ingin anak-anak saya tetap rukun, saling menjaga, saling menghargai ya, dan saling menolong satu sama lain. Itu Anak saya harus menjadi anak yang baik. Apapun profesinya ke depan, apapun bidang keahlian yang nanti mereka akan lakukan, yang penting baik. Baik terhadap diri sendiri, baik kepada keluarga, kemudian baik kepada bangsa dan negara yang tercinta. Saya berharap seluruh anak Indonesia terlindungi selama masa pandemi ini. Anaknya juga bisa tetap bertumbuh dan berkembang dengan baik, tetap tumbuh menjadi anak yang happy, yang tangguh, sehingga menjadi generasi yang berkualitas. Dan Indonesia juga bisa maju. ya, anak-anak Indonesia tentu saya harapkan ini karena kekerasan semakin banyak. Saya berharap anak-anak ini belajar untuk speak up, berani bicara. Kalau kamu mendapat sesuatu yang nggak nyaman, apalagi mengalami kekerasan-kekerasan baik verbal, fisik, apalagi kekerasan seksual, bicara, lapor. Karena sepanjang kamu tidak bicara dan lapor, kekerasan itu biasanya tidak akan pernah berhenti. Kita lawan, kita hentikan. Siapapun yang melakukan tindak kekerasan pada kita tidak dibenarkan. Jadi mari speak up. Dan yang kedua, mari kita menjadi upstander. Bangun empati kita pada korban. Ya, walaupun kita tidak bisa menolong korban saat dia mengalami pembulian misalnya, kita itu bisa WA dia kalau kita kenal. Kita katakan bahwa kita prihatin dengan apa yang dia alami, dan kita berharap, ya, kita sangat berharap dia mau berbagi, bahwa kita siap mendengarkan kalau memang dia mau berbagi. Itu untuk mengurangi derita korban dan agar korban cepat pulih. Saya pikir itu. Terima kasih. Harapan saya anak Indonesia tetap giat untuk berani berkreasi, ya. Anak Indonesia harus berani bermimpi, harus berani mewujudkan cita-cita, harus berani melindungi diri dan teman-temannya. Itulah harapan saya. Karena dengan anak-anak memiliki keberanian itu, maka Indonesia akan semakin maju. Merdeka.